Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, dan mengajak manusia untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dan menjadi pelita yang menerangi manusia yang berada di dalam kegelapan. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali pada kesempatan pengajian subuh ini, sebagaimana biasa sebagai pengantar kajian kita, saya bacakan satu wasiat dari 24 wasiat yang disampaikan oleh Syekh kami, guru kami, Syekh Sayyid Habib Abdurrahim As-Segaf bin Makkah, yang kami himpun di dalam kitab Arba'un wa Isruna Wasiyatan min Wasaya al-Mursyid, 24 wasiat mursyid. Untuk subuh ini saya bacakan wasiat yang keempat. Qala syekhuna wa mursyiduna, idza farrajallahu hamma wa naffasa kurbata wa yassara amra fa aktsir minat tasbihi wal istighfar. Yang artinya, apabila Allah telah menghilangkan kecemasanmu dan menghilangkan permasalahanmu serta memudahkan urusanmu, maka perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu jamaah subuh sekalian, setiap manusia pasti akan mengalami kesedihan, akan menjumpai permasalahan, dan akan menemukan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Tidak semua yang kita alami di dalam hidup ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena pada prinsipnya kejadian, peristiwa dalam hidup itu ada dua macam. Yang pertama sesuai dengan keinginan kita, yang kedua tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagaimana di dalam hidup ini kadang kita menemukan kemudahan, tapi tidak jarang pula kita menjumpai adanya satu kesulitan. Itu semua bukanlah menjadi tanda
Apakah yang mengalaminya itu beriman atau dia orang yang kafir? Apakah dia orang yang dicintai oleh Allah atau dia orang yang tidak dicintai oleh Allah? Karena sejatinya yang menentukan baik buruknya sesuatu bukan kejadiannya, bukan peristiwanya, tapi yang menentukan baik atau buruknya sesuatu adalah cara manusia menyikapi peristiwa dan kejadian itu. Satu peristiwa yang sama persis dialami dua orang yang berbeda, beda cara menyikapinya, maka beda pula lah nilainya. Saya berikan contoh yang sederhana. Ada dua orang sama-sama sakit, penyakitnya sama, dialami di hari yang sama, tapi keduanya menyikapi dengan cara yang berbeda. Yang satu berkeluh kesah dengan penyakitnya tersebut, sementara orang yang kedua dia sabar, ridho dengan penyakitnya. Maka bagi orang yang pertama yang berkeluh kesah, penyakit itu buruk baginya, bukan karena sakitnya, tapi karena keluh kesahnya. Sementara bagi orang yang kedua, penyakit itu adalah sesuatu yang baik baginya, bukan karena sakitnya, tapi karena kesabarannya dan karena ridhonya. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan pujian dan kekagumannya kepada orang yang beriman. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang beriman, semua kejadian, semua peristiwa, semua urusan itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Walaysa hadza li ahadin illa lil mu'min. Hal yang seperti ini tidak akan bisa dirasakan kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan lanjutan. Ya, Nabi menjelaskan, in asabathu sarra, jika yang terjadi dalam kehidupannya adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, syakara, dia bersyukur, fakana khairallahu, maka dengan kesyukurannya apa yang menggembirakan itu menjadi baik baginya. Wa in asabathu darra, sebaliknya jika ia ditimpa sesuatu yang menyusahkan, sabara, dia mampu bersabar, fakana khairallahu, maka dengan kesabarannya, maka apa yang tadinya tidak menyenangkan itu pun menjadi baik baginya. Itu prinsip yang sangat mendasar, bahwa yang menentukan baik buruknya satu kejadian, satu peristiwa bukan kejadiannya, tapi yang menentukan adalah cara manusia menyikapinya. Kemudian lanjutannya Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia tidak mengetahui hakikat baik dan buruk pada setiap kejadian itu. Yang mengetahui hanya Allah saja. Maka di dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ada sesuatu kalian tidak suka, tapi justru apa yang kalian tidak suka itulah yang baik bagimu. Dan sebaliknya, boleh jadi ada sesuatu kalian sukai, tapi justru apa yang kalian sukai itulah yang buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang paling mengetahui segala sesuatu, sementara kalian tidak mengetahui apa-apa. Nah, berangkat dari hal inilah Bapak Ibu jamaah subuh sekalian, apabila kita ini manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala, mengalami satu kecemasan di dalam hidup ini, ada satu permasalahan, ada satu kesulitan yang kita jumpai, maka selalulah mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengeluarkan kita dari permasalahan hidup tersebut. Dan sepanjang dalam kesulitan sampai Allah mengeluarkan kita dari kesulitan itu, maka Syekhuna, guru kami, mewasiatkan untuk memperbanyak dua hal. Yang pertama, perbanyak tasbih, dan yang kedua, perbanyak istighfar. Ini sejalan dengan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran pada surah An-Nasr.
Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongannya Allah dan kemenangan, dan engkau ya Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah, maka pada saat itu fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat. Ini dua perintahnya Allah, bertasbih dan beristighfar. Sejak turunnya surah ini, karena ini adalah surah yang terakhir Allah turunkan secara utuh. Dari 114 surah di dalam Al-Quran, surah yang paling terakhir diturunkan adalah surah An-Nasr. Setelah surah ini turun, tidak ada lagi surah yang turun setelahnya secara utuh. Hanya beberapa ayat saja yang turun setelah surah An-Nasr. Nah, sejak turunnya surah An-Nasr ini, maka yang banyak Nabi baca di dalam salat, baik itu ketika ruku maupun ketika sujud, adalah bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu yang Nabi banyak baca. Sebelumnya itu yang sering Nabi baca ketika ruku, Subhana rabbiyal azim. Kadang dilanjutkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan ketika beliau sujud, yang banyak beliau baca adalah Subhana rabbiyal a'la. Kadang dilanjutkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi sejak ayat tadi turun, surah tadi turun, maka yang paling sering beliau baca di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya adalah bacaan yang berbunyi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu yang banyak Nabi baca waktu sekarang. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, pujian bagimu ya Allah, ampunilah saya. Mengapa itu Nabi banyak baca? Karena beliau melaksanakan perintah Allah yang terdapat di dalam surah tadi. Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah. Maka beliau amalkan itu. Beliau baca Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, itu tasbih. Rabbana wa bihamdika, Tuhan kami, pujian bagimu. Beliau memuji Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah saya. Jadi seyogianya kita banyak mengamalkan itu di ruku, di dalam sujud, ketika kita salat sering kita baca. Bahkan bukan hanya di dalam salat. Sejak turunnya surah tadi, di luar salat pun Rasulullah SAW sering sekali membaca kalimat tadi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya bahas dua hal ini, tasbih dan istighfar. Yang pertama dulu tasbih. Perintah untuk bertasbih di dalam Al-Quran itu dua macam. Ada perintah tasbih yang diikuti dengan nama Allah. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu. Ada perintah tasbih yang tidak diikuti nama. Misalnya wa minal laili fasabbihu, sucikanlah Tuhanmu. Jadi ada sucikan nama, ada sucikan Allah. Bedanya apa? Kalau perintahnya sucikan Allah, maka itu artinya jangan sandarkan kepada Allah di dalam hatimu sekalipun sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepadanya. Jangan sampai di dalam hati kita terbersih penyandaran sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sampaikan ketika menjawab pertanyaan yang lalu bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dia yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi jangan sandarkan sifat-sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan secara tegas yang lalu, seperti misalnya
menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tempat, bahwa Allah bertempat di suatu tempat tertentu, di langit misalnya, di aras misalnya. Bertempat itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sucikan Allah dari hal yang semacam itu. Nah, kalau perintah bertasbih yang diikuti nama, sucikan nama, itu adalah perintah untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah. Nah, ada beberapa tempat dan waktu di mana kita diperintahkan untuk bertasbih. Di antaranya tentu saja di dalam salat. Kalau kita salat tentu ada tasbihnya. Minimal tadi ketika ruku, ketika sujud. Yang kedua selesai salat. Jadi selesai salat baca lagi tasbih, baca tahmid, baca takbir. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, khaslatani man hafaza alaihima adkhalatahu al-jannah wa huma yasir wa man ya'malhuma qalil. Ada dua amalan kata Nabi, barang siapa yang konsisten menjaga kedua amalan itu, maka kedua amalan tersebut sudah cukup untuk memasukkannya ke surga. Kedua amalan itu sebetulnya ringan untuk dilakukan, tapi sayangnya hanya sedikit di antara manusia yang melakukannya. Dua amalan saja. Yang pertama, setiap selesai salat wajib, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, asran 10-10. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, minimal 10 kali. Ada juga riwayat yang menyebut 11. Subhanallah 11 kali, Alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Ada juga riwayat yang menyebut 25. Subhanallahnya 25, Alhamdulillahnya 25, Allahu Akbarnya 25. Ada juga riwayat yang menyebut 33. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ada juga riwayat yang menyebut Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, tapi takbirnya 34 kali. Sehingga jumlahnya secara keseluruhan 100. Itu setiap selesai sholat. Kemudian amalan yang kedua, kalau mau tidur, baca lagi bacaan yang sama. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya 100 kali. Kalau dari segi jumlah, kata Nabi SAW, kalau 10, 10, 10, 30 dikali 5 waktu salat 150 setiap hari. Kemudian mau tidur 100 kali berarti 250. Itu dalam hitungan manusia. Tapi dalam catatan amal dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi tercatat 2500. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian yang akan melakukan dosa sampai 2500 dalam setiap hari? Maka jika ini dijaga dengan konsisten setiap hari, insya Allah kedua amalan tersebut cukup memasukkan kita ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasakan setiap selesai sholat jangan langsung tinggalkan tempat sholat kita. Ya, zikir-zikirlah dahulu. Nabi itu tidak mengubah posisi duduknya di dalam salat setelah beliau mengucapkan salam sampai beliau beristighfar 3 kali. Ini istighfarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Di antaranya tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekarang ini banyak orang yang meninggalkan, Pak. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia tinggalkan tempat salatnya tanpa berzikir. Padahal ini adalah sunnah yang sangat ditegaskan oleh Nabi SAW. Jadi bertasbihlah satu di dalam salat, yang kedua selesai salat. Kemudian yang ketiga di malam hari bertasbih juga. Pada sebagian malam hendaklah kalian bertasbih mensucikan Allah. Lalu yang keempat di pagi dan di petang hari. Pagi itu ya setelah selesai salat subuh sampai matahari terbit. Kemudian petang setelah selesai salat asar sampai sebelum matahari terbenam. Di antaranya kita bisa membaca tasbih seperti yang Nabi ajarkan ya, kepada istrinya yang bernama Juwairiyah. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah di pagi hari. Istrinya duduk di tempat salatnya bertasbih.
Ketika Rasulullah SAW kembali pulang ke rumah, ketika matahari sudah meninggi, istrinya masih duduk di tempat yang sama. Nabi kemudian bertanya, tadi saya keluar, kamu duduk di situ. Saya pulang masih duduk di situ. Apa tidak ada yang lain yang kamu kerjakan? Tidak ada ya Rasulullah. Saya dari tadi cuma bertasbih saja. Maka kata Nabi, saya waktu keluar tadi hanya membaca 4 kalimat. Tapi itu lebih utama daripada apa yang kamu lakukan. Moga kamu saya ajari apa yang saya baca. Istri ajari saya Rasulullah. Nabi kemudian menyampaikan, ini yang saya baca. Subhanallahi adada khalqihi. Ya, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimati. 4 kalimat saja. 1. Subhanallahi adada khalqihi, maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya. Biar tidak dihitung-hitung lagi, pokoknya sebanyak jumlah makhluknya. Yang kedua, subhanallahi ridha nafsihi, maha suci Allah itulah kerelaan dirinya. Yang ketiga, subhanallahi zinata arsyihi, maha suci Allah seberat arasnya. Kemudian yang keempat, subhanallahi midada kalimatihi, maha suci Allah sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Bisa kita baca dengan cara yang seperti itu, bisa juga langsung disambung-sambung. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang semua yang dirahmati, dimuliakan SWT. Yang berikutnya kita juga diperintahkan bertasbih pada saat kita menyadari keterbatasan ilmu. Kita menyadari betapa sedikitnya pengetahuan kita. Ada sesuatu permasalahan ditanyakan, kita tidak tahu jawabannya, bacalah tasbih. Tasbih yang dibaca seperti tasbih yang dibaca oleh para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada para malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Wahai para malaikat, beritahu saya nama dari benda-benda itu jika benar apa yang kalian ucapkan. Malaikat sadar keterbatasan ilmunya, keterbatasan pengetahuannya, maka malaikat langsung bertasbih. Qalu, mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali sebatas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang sempurna ilmunya dan maha luas kebijaksanaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga diperintahkan bertasbih ketika berada dalam kesulitan hidup. Nah, ini yang berkaitan erat dengan wasiat Syekh kami, guru kami tadi. Ya. Ketika berada dalam kesulitan hidup, tasbih yang dibaca seperti tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Pada saat Nabi Yunus dalam perut ikan, beliau tidak meminta kepada Allah secara langsung, secara eksplisit, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini. Bukan itu yang dibaca Nabi Yunus. Tapi apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 yang beliau tegaskan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Lalu yang kedua, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Itu tasbih. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Yang paling beliau perhatikan itu tasbihnya. Maka Allah kemudian menegaskan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk dalam golongan orang yang bertasbih, maka dia akan tinggal selamanya di dalam perut ikan sampai tiba nanti hari kebangkitan. Jadi Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perut ikan itu karena tasbihnya. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya berlaku untuk Nabi Yunus. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu penegasan Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman yang lainnya.
Jadi siapa di antara kita yang berada dalam kesulitan hidup, bertasbihlah, bacalah seperti apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Insya Allah Allah akan keluarkan kita dari permasalahan itu, sebagaimana Allah telah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari masalah yang beliau hadapi. Ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih banyak Pak keadaan yang lain di mana kita diperintahkan bertasbih. Saya ingin lanjut. Yang keduanya istighfar. Perbanyak tasbih dan perbanyak istighfar. Mengapa kita diminta untuk memperbanyak istighfar? Satu, karena boleh jadi kesulitan itu kita alami karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi bisa saja Pak Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu kesulitan dalam hidup kita karena dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah tidak menghukum kita, tapi sebatas menegur. Nah, kita ditegur oleh Allah SWT, itu artinya kita masih disayang. Karena justru yang mengkhawatirkan jika kita berbuat dosa dan dibiarkan oleh Allah. Kalau ada orang melakukan dosa dibiarkan dalam dosanya, tidak ditegur, tidak diberikan kesulitan-kesulitan, maka itu namanya istidraj. Dibiarkan dia dalam kesenangan, sehingga ketika tiba masanya untuk dihukum, langsung dihukum dengan hukuman yang berat. Jadi kalau kita melakukan dosa kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah masih sangat sayang kepada kita. Diberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan kepadanya atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu. Kalaupun bukan karena kesalahan, Allah hendak menguji kita, maka tetap kita beristighfar. Karena boleh jadi kita telah buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya mengalami kesulitan seperti ini, sementara saya senantiasa laksanakan perintah, larangan-laranganmu saya jauhi. Ada teman saya, tetangga saya, yang justru banyak maksiat, banyak dosa, tapi hidupnya kok kelihatan tenang-tenang saja. Nah, itu artinya kita sudah buruk sangka kepada Allah. Karena sudah buruk sangka kepada Allah, hapuskan itu semua melalui istighfar. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu artinya meminta kepada Allah agar dosa kita ditutupi. Walaupun bukan dosa, agar prasangka buruk kita kepada Allah itu ditutupi. Sehingga karena ditutupi maka Allah tidak menghukum kita. Dan karena tidak ditutupi maka orang banyak tidak tahu. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kan banyak dosa yang kita lakukan. Hanya orang lain tidak mengetahuinya. Bukan karena kita yang pandai menutupi dosa itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Maka untuk menegaskan kembali apa yang diwasiatkan oleh mursyid kami, qaddasallahu sirra, semoga Allah merahmatinya, apabila ada di antara kita yang mengalami kesulitan di dalam hidup ini, atau merasakan satu kecemasan, atau kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka satu, perbanyak tasbih, dan yang kedua, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan tasbih dan istighfar tersebut semua kecemasan kita diangkat oleh Allah, lalu kemudian penderitaan kita insya Allah dihilangkan, dan kesulitan kita juga diangkat oleh Allah SWT. Saya kira itu pengantarnya Pak. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.